Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Sefil Aulia dari kelas 01 TPLE 011. Oke, kita mau menjelaskan materi teori tentang bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Ini ya teman-teman materinya, bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal. Yang pertama itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 yang memiliki suku angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9, 9. Manusia telah terbiasa menggunakan sistem bilangan ini. Mungkin karena ada dasarnya manusia memiliki 10 jari tangan. Nah, dan yang kedua itu, dalam sistem bilangan desimal, setiap digit hanya bisa ditepati oleh angka 1 sampai 9 saja. Untuk bilangan yang lebih dari 9, maka digitnya ditambah di samping kiri. Pada bilangan desimal, digit yang memiliki nilai tertinggi berada di sebelah kiri, sedangkan digit yang nilai terkecil berada di sebelah kanan. Kita sering mengenal dengan istilah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan tersebut. Pada sistem digital, bilangan desimal kurang efisiensi dalam mengolah data karena komponen semikonduktor seperti transistor dan chip atau IC hanya memiliki dua kemungkinan logika saja, yaitu Hing dan Law. Maka sistem yang dipakai dalam proses pengolahannya adalah biner. Desimal sendiri digunakan pada antarmuka atau interface perangkat. Oke, selanjutnya bilangan biner. Bilangan biner bilangan berbasis 2, sehingga hanya memiliki dua suku angka, yaitu 0 dan 1 saja. Bilangan ini merupakan sistem yang paling efisien digunakan pada perangkat digital karena dapat memiliki informasi digital Hing and Law atau benar true dan salah false. Terus bilangan biner itu angka-angka pada bilangan biner tersebut sebagai bit. Nah, Anda mungkin sering mendengar nih setelah bit, ya kan, bit byte, atau dimana istilah itu sebenarnya berarti 8 bit saja. Artinya sebuah bit memiliki kemungkinan kombinasi biner antara 0 sampai 8 sama dengan sampai ataupun 1-nya 8 bit, 1 sampai 8 bit atau 0 sampai 8 bit. Dan next, bilangan oktal. Bilangan oktal itu bilangan berbasis 8 yang memiliki suku angka 0 dari 0 sampai 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan ini sering dipakai dalam pengolahan data digital karena kemudahannya dalam konversi ke biner dan sebaliknya. Karena oktal merupakan bilangan berbasis 8 yang notabene atau 2/3. Sedangkan biner merupakan bilangan berbasis 2, maka konversi antara bilangan ini menjadi lebih sederhana. Perhatikan label di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya, next, bilangan heksadesimal. Bilangan heksa atau heksadesimal berarti bisa disebut dengan heksa ataupun heksadesimal, teman-teman, adalah bilangan berbasis 16 yang memiliki suku angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9 ditambah dengan A, B, C, D, E, F. Nah, dari angkanya itu kan ada 16, ada berbasis dengan sampai 16 ya teman-teman. Nah, 0 sampai 9 itu angka, dan angka 10 itu diubah jadi A, dan angka 11 itu diubah dengan B, yang angka 12 itu diubah dengan C, dan angka 13 itu diubah menjadi D, dan angka 14 itu diubah dengan E, dan yang terakhir angka 15 diubah menjadi F. Nah, berarti huruf tersebut yang tadi saya sebutkan itu ekuivalen dengan angka, dibalikkan dengan angka. Dan seperti bilangan oktal, heksadesimal memiliki kemudahan dalam konversi ke biner, dan sebaliknya. Bedanya adalah pada bilangan oktal
yang dikonversi adalah 3 bit biner. Maaf teman-teman, 3 bit biner. Sedangkan bilangan pada heksa yang dikonversi adalah 4 bit biner. Dan sini ada contoh gambarnya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini kita ada contoh soal konversi bilangan desimal dengan angka 2, 3 dan 6. 2, 3, 6 maksudnya teman-teman. Nah, di sini bilangan desimal ke biner, berarti konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan dari bentuk desimal ke biner bisa dilakukan melalui cara membagi angka desimal dengan 2, kemudian simpan sisa hasil bagi dalam setiap pembagian sebagai bit bilangan biner. Nilai konversinya merupakan urutan sisa hasil bagi bagian paling akhir. Nih, contohnya ya teman-teman, contoh dari angka 236. 236 dibagi 2, jadi hasilnya 118. 118 itu tidak ada komanya. Jadi dan hasilnya itu 0, berarti bit binernya itu 0. Nah, berarti 118 dibagi 2 itu hasilnya 59 koma. Berarti kalau ada koma 59 pas, teman-teman. 59 pas, berarti hasilnya itu 0. Nah, 59 dibagi 2 hasilnya 29,5. Nah, berarti itu udah diterangkan dengan bit 1 atau biner 1. Nah, 29,5 dibagi 2 itu 14,75. Nah, berarti nih aku terangin lagi, berarti yang ada komanya itu disebut dengan bit 1 dengan bagian 1. Nah, selanjutnya 14,75 itu dibagi 2 hasilnya itu 7,375. Berarti dengan bit 1 atau biner 1. Selanjutnya 7,375 dibagi 2 hasilnya itu 3,6875. Berarti kalau ada komanya disebut dengan bit, berarti dapat bit 1. Yang terakhir itu hasil 3,6875 dibagi 2 hasilnya itu 1,8475. Berarti di keterangannya dapat bit 1. Selanjutnya, bilangan desimal ke oktal, yaitu cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis bilangan oktal. Ada 8 basis ya teman-teman, dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nah, nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Nih, contoh angkanya lagi, contoh angka dari 236. Pembagiannya dengan 8, kan dari caranya itu cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis bilangan. Berarti hasil yang kita contohkan dengan angka yang diberi, sekarang kita ngasih angka 236 dibagi seluruh bagian 8, berarti 236 dibagi 8 hasilnya itu 29. Kan itu ada komanya ya teman-teman. Nah, sisanya itu 29,4. Nah, 4-nya itu ditaruh jadi sisa atau remainder, sisa dari hasil 236 dibagi 8. Nah, selanjutnya 29 dibagi 8 hasilnya 3, sekian, dan kita taruhnya itu sisa remainder itu 5 saja. Yang selanjutnya, hasil dari bagi yang tadi 3 dibagi 8 hasilnya 0, sekian, berarti 0,3, dan masih ada 0,3 sisanya dari 3 bagi 8. Hasil baginya 0 dan sisanya itu 3. Berarti hasil jawaban dari bilangan desimal ke oktal yang angka 236 itu berarti 354. Kenapa enggak 453 aja? Karena kan
Dari contohnya aja, cara menghitung bilangan desimal ke okta itu, nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir ya. Berarti yang paling akhirnya itu 3, 5, 4. Jadi jangan sampai salah posisi ya teman-teman dengan 4, 5, 3, jangan, karena di sini hasilnya itu bagi dari yang paling akhir ya. Berarti hasilnya itu dari 2, 3, 6, hasilnya itu 3, 5, dan 4. Selanjutnya bilangan desimal ke heksadesimal. Cara mengkonversinya itu bilangan desimal ke heksa adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 nih. Dan tadi desimal ke okta itu 8. Nah, kalau yang ini desimal ke heksa itu 16. Dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila kurang lebih dari 9, maka angkanya dirubah menjadi huruf. Yang tadi saya jelaskan dari awal, heksadesimal itu ada 16 bit dari angka dan huruf, dan angka itu dari 0 sampai 9. Nah, 10 sampai 15 itu kita rubah menjadi huruf, sampai 15 itu digantikan dengan huruf dari awalnya A. Berarti 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, 15 itu F. Jadi terakhir itu di F ya teman-teman. Nah, kita contohkan lagi dengan 2, 3, 6. Nah, pembagian dengan 16. Berarti kita cari 236 dibagi 16 nih teman-teman. Hasilnya itu 12. Hasilnya itu 14, maaf. Hasilnya itu 14. 14 itu masih ada komanya ya teman-teman, masih ada sisa belakang angkanya itu, berarti sisanya itu 12. Nah, angka sisanya itu yang 12 itu kita ubah menjadi huruf, karena kan heksadesimal itu dari angka 12 itu kita ubah menjadi huruf ya teman-teman. Hurufnya itu C. Nah, selanjutnya hasil bagi yang sebelumnya tadi yang dari 23 dan bagi 16 itu kan hasilnya 14. Nah, 14 kita hasilkan lagi 14 dibagi 16. Hasilnya kan 0. Nah, 0, kan gitu. 0, berarti 14. Dari heksadesimal 14 itu berarti C ya. Maaf. Dari heksadesimal itu 14 itu E. Karena heksadesimal 14 itu E ya teman-teman. Jangan sampai salah. Maaf kalau yang tadi. Oke. Segitu saja materi yang saya beri, teori-teori bilangan desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Terus tadi kita sudah kasih contoh konversi. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.